panjenengan-panjenengan yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam permasalahan yang pelik ya ada juga yang ringan, ada yang berat ya, karena setiap orang mempunyai takaran masing-masing. Itu rata-rata larinya adalah mencari solusi tercepat, beberapa arahan, lalu panjenengan terapkan, dan masih banyak yang gagal. Apa yang panjenengan lakukan itu adalah bagian daripada ikhtiar. Dan Mas Wahyu tidak menyalahkan itu. Itu hal yang wajar sekali. Lebih-lebih kita yang sedang ada masalah. Itu semua baik, itu semua benar. Asalkan panjenengan paham. Panjenengan cari lagi sumber. Panjenengan belajar lagi di situ. Gagal lagi, panjenengan belajar lagi ke sumber yang lain. Kalau panjenengan mampu dan kuat mungkin tidak jadi masalah. Kalau panjenengan tidak mampu, tidak kuat, yang ada panjenengan stres. Baca amalan ini kok masih tetap begini. Sudah melakukan ini kok masih hutangnya belum lunas. Kok persoalan hidupnya malah semakin rumit dan lain sebagainya. Panjenengan harus kembali kepada dua unsur kehidupan kita sebagai manusia. Yang satu unsur yang bersifat fakta, yang urusannya, hubungannya dengan manusiawi atau dengan duniawi. Semua terpusat ada di dalam otak kita, ada di dalam pola pikir kita. Nah, yang kedua, jenengan harus paham atau mampu masuk di dalam unsur yang bersifat goib, atau yang Mas Wahyu sering sebut secara sederhana, mlebu ning jerone atimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Belajar spiritual itu bisa dikatakan mudah, tetapi juga bisa dikatakan susah. Kenapa Mas Wahyu katakan demikian? Karena begini, di dalam belajar apapun ya, dulur-dulur semua, tentang sebuah pemahaman, tentang sebuah pengertian, kita ini harus tahu dulu apa sih maksudnya. Jadi kita harus belajar memahami, belajar mengerti, jangan tentang tata caranya, atau harus menggunakan spiritual ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi pahami dulu, mengerti dulu apa sih yang ingin panjenengan pelajari itu. Nah, kalau jenengan sudah paham, lalu kalau itu panjenengan pelajari beneran, kira-kira ada manfaatnya atau tidak buat panjenengan? Nah, baru kita bicara tentang bagaimana jenengan menjalaninya dan panjenengan bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi Mas Wahyu menyampaikan ini karena di Sinau Urip Channel ini kepada dulur-dulur semua yang melihat video-videonya Mas Wahyu. Ya. Jadi tujuan Mas Wahyu adalah ingin kita sama-sama belajar, ingin kita sama-sama saling berbagi, ya. Tentunya bukan atas dasar ego kita yang merasa paling benar, paling pinter, atau paling memiliki kelebihan. Tidak, kita semua sama. Jadi tujuan Mas Wahyu adalah ingin berbagi, ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar bareng-bareng, kita saling koreksi. Jika di dalam apa yang disampaikan Mas Wahyu ini mengandung nilai-nilai yang bermanfaat untuk panjenengan, monggo silahkan ini dipakai. Jika tidak ya sudah, silahkan dibuang saja.
Untuk itu Mas Wahyu berpesan kepada dulur-dulur semua ya yang sedang banyak sekali menghadapi persoalan hidup, permasalahan hidup, baik itu tentang finansial, baik itu tentang rumah tangga, baik itu tentang pekerjaannya, baik itu tentang masalah di lingkup keluarga. Mas Wahyu ingin berpesan kepada panjenengan semua. Tidak ada satu persoalan pun yang bisa kita selesaikan itu dengan instan. Semua berproses. Butuh waktu. Nah, perkara bisa diselesaikan dengan cepat atau lambat, bisa diselesaikan dengan mudah atau susah. Kembali lagi itu tergantung kita, tergantung panjenengan, bagaimana cara menyelesaikannya. Karena Mas Wahyu baca dari beberapa WA yang masuk, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, atau bahkan ada beberapa yang sudah konsultasi dengan Mas Wahyu perihal berbagai macam persoalan hidup yang dihadapi. Di situ Mas Wahyu bisa menyimpulkan atau bisa membaca lah bahwa kurang lebihnya panjenengan-panjenengan yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam permasalahan yang pelik ya ada juga yang ringan, ada yang berat ya, karena setiap orang mempunyai takaran masing-masing. Itu rata-rata larinya adalah mencari solusi tercepat. Akhirnya dengan melihat media sosial ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang, panjenengan mungkin bisa buka Google, panjenengan bisa menonton YouTube dan lain sebagainya, panjenengan mengikuti beberapa pelajaran di sana, mengikuti beberapa arahan, lalu panjenengan terapkan, dan masih banyak yang gagal. Nah, tentunya apa yang panjenengan lakukan itu adalah bagian daripada ikhtiar. Dan Mas Wahyu tidak menyalahkan itu. Itu hal yang wajar sekali. Lebih-lebih kita yang sedang ada masalah. Dan itu hal yang baik, hal yang benar. Panjenengan harus senantiasa berikhtiar. Harus berusaha kita sebagai manusia untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Nah, akan tetapi kalau panjenengan tidak mampu memahami setiap persoalan yang panjenengan hadapi, lalu setiap pemahaman yang panjenengan pelajari ini panjenengan tidak betul-betul paham maksud dan tujuannya, fungsinya, manfaatnya. Yang ada nanti panjenengan hanya akan terjebak di tata caranya. Oh, harus puasa begini. Nanti semua hutangnya lunas. Oh, harus melakukan tirakat ini. Oh, harus mengenal sedulur papat. Oh, harus berpuasa weton. Oh, harus mempelajari ilmu pernafasan. Oh, harus belajar wening, belajar semedi, belajar menyatukan diri dengan Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Tentunya itu semua tidak salah. Itu semua baik, itu semua benar. Asalkan panjenengan paham. Tapi kalau panjenengan tidak paham, nanti yang ada dari sumber satu jenengan gagal, akhirnya jenengan cari lagi sumber, jenengan belajar lagi di situ, gagal lagi, panjenengan belajar lagi ke sumber yang lain. Kalau panjenengan mampu dan kuat mungkin tidak jadi masalah. Kalau jenengan tidak mampu, tidak kuat, yang ada panjenengan stres. Karena, oh sudah baca amalan ini kok masih tetap begini. Sudah melakukan ini kok masih hutangnya belum lunas. Kok persoalan hidupnya malah semakin rumit dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa Mas Wahyu membuat Sinau Urip Channel ini adalah tujuannya agar panjenengan tidak semudah itu di dalam menyikapi persoalan hidup
panjenengan. Jadi Mas Wahyu berpesan kepada panjenengan semua. Mas Wahyu ini juga manusia biasa. Yang pasti kehidupan Mas Wahyu juga tidak jauh beda dengan panjenengan. Kita juga pasti pernah ya, atau bahkan mungkin sampai sekarang kita masih menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Itu hal yang wajar. Itu sudah kodrat kita sebagai manusia. Di mana ada kemudahan, di situ juga ada kesulitan. Di mana kita bisa dikasih rezeki yang melimpah, di situ kita juga bisa kekurangan. Untuk itu bagaimana kita bisa memahami arti kehidupan kita, maka kita akan mampu memahami setiap persoalan hidup yang kita jalani. Mas Wahyu sering sampaikan, silahkan panjenengan belajar ilmu, belajar wawasan, belajar pengertian apapun itu, asalkan itu bermanfaat untuk hidupnya panjenengan. Nah, kalau panjenengan sedang dalam masalah apapun, semua masalah hidup yang panjenengan hadapi, panjenengan harus kembali kepada dua unsur kehidupan kita sebagai manusia. Yang satu unsur yang bersifat fakta, yang urusannya, hubungannya dengan manusiawi atau dengan duniawi. Semua terpusat ada di dalam otak kita, ada di dalam pola pikir kita. Nah, yang kedua, jenengan harus paham atau mampu masuk di dalam unsur yang bersifat goib, atau yang Mas Wahyu sering sebut secara sederhana, mlebu ning jerone atimu, atau masuk di dalam unsur ilahi, unsurnya Gusti Allah. Melalui proses apa jenengan bisa masuk ke sini? Tentunya melalui proses keimanan panjenengan. Jadi sudah jelas sekali caranya. Di dalam panjenengan menyikapi semua persoalan hidup, di dalam panjenengan bagaimana bisa menjalani hidupnya panjenengan senantiasa dengan penuh keseimbangan. Yang jenengan harus mampu mengendalikan keduanya ini tadi. Yang secara fakta, secara duniawi, secara manusiawi harus mampu menggunakan pola pikirnya, menggunakan otaknya ini untuk berpikir dengan benar, dengan baik. Tentunya bagaimana caranya bisa mengendalikan pola pikir kita dengan baik, dengan benar? Ya menggunakan keyakinan atau keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah inilah. Maka semuanya akan bisa kita jalankan dengan baik, dengan benar. Jadi secara manusiawi, secara duniawi, silahkan berikhtiar menggunakan pola pikirnya, menggunakan akal budinya, menggunakan akal sehatnya dengan baik dan benar atas dasar keyakinan dan keimanan kepada Gusti Allah. Nah, selanjutnya, apakah terus masalah hidup bisa langsung selesai? Tidak bisa. Semua berproses, butuh waktu. Mas Wahyu kasih contoh, kalau panjenengan sedang dalam masalah keuangan misalkan, terlilit hutang, intinya ada persoalan keuangan yang jenengan harus selesaikan. Ikhtiar secara manusiawi atau secara duniawi atas unsur yang fakta, menggunakan pola pikir, ya jenengan harus bekerja keras. Harus tekun. Harus juga sabar. Harus mampu memanage ketika dapat uang. Bagaimana caranya? Jenengan mampu menyisihkan. Oh, ini untuk kebutuhan hidupnya. Yang ini untuk nyicil hutangnya. Nah, yang ini tadi, yang fakta ini tadi, bisa berjalan dengan baik, dengan benar. Atas dasar jenengan mampu masuk ke dalam unsur yang bersifat gaib ini tadi. Masuk ke dalam unsurnya Gusti Allah. Modalnya cuma satu. Kalau sudah berikhtiar secara manusiawi, secara duniawi, modalnya hanya yakin, iman. Jangan pernah ada keraguan. Ini sering kali Mas Wahyu sampaikan. Karena jujur,
Kadang Mas Wahyu juga masih, apa ya istilahnya, melihat dulur-dulur yang lain yang masih bingung. Kadang sudah beribadah, sudah rajin sholat, tapi kok masih rezekinya seret dan lain sebagainya. Karena jenengan belum paham. Untuk itu pahami. Rumusnya mudah. Ya. Kalau buat Mas Wahyu, kalau panjenengan mau menjalankan, pahami dua unsur ini tadi. Jadi urusan duniawi, semuanya sama Yang Maha Kuasa sudah diserahkan kepada kita sebagai manusia. Kita sudah dibekali alat yang luar biasa. Jadi gunakan itu dengan baik, dengan benar, dan panjenengan berketempatan energinya Gusti Allah. Masuk di sana dengan menggunakan keyakinan imanmu kepada Gusti Allah. Selanjutnya jalani prosesnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Nah, lalu ada yang tanya, bagaimana Mas Wahyu kalau sekarang atau besok harus waktunya bayar, saya ditagih? Ya jenengan harus bertanggung jawab, dihadapi satu persatu dengan baik, disampaikan apa adanya. Jadi inilah fungsinya, makanya Mas Wahyu sering bilang, kita harus tenang menghadapi segala sesuatu yang sedang kita jalani. Nah kalau kita nggak tenang, apakah dengan ketidaktenangan tersebut, dengan kebingungan kita, dengan kepanikan, dengan kesetresan kita yang luar biasa, terus persoalan hidup kita bisa selesai? Kan tidak. Justru dengan ketenangan lah, panjenengan mampu menyelesaikan semuanya. Nggak sampai panjenengan salah mengambil keputusan. Nggak sampai, mohon maaf, banyak kejadian. Karena banyak tagihan, sampai bunuh diri, sampai membunuh keluarganya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai membunuh orang yang menagih. Karena sudah gelap mata. Karena tidak mampu menguasai pola pikirnya. Karena tidak mampu masuk di dalam keimanannya kepada Gusti Allah. Jadi mungkin ini yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada dulur-dulur semua ya. Tentang bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kita jalani. Senantiasa ikhtiar secara manusiawi dan yakin karena panjenengan punya Gusti Allah di dalam hidupnya panjenengan. Tidak ada yang instan. Jadi pesan dari Mas Wahyu, jangan mudah percaya dengan ini begini nanti cepat selesai, ini begini nanti rezekimu mengalir. Sejauh itu semua baik, boleh kita pelajari, boleh kita jalankan. Akan tetapi pahami dua unsur yang disampaikan Mas Wahyu ini tadi, insya Allah itu jauh akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk hidupnya panjenengan. Terima kasih untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada. Saya tidak bermaksud menggurui panjenengan, tapi benar-benar saya hanya ingin mengajak panjenengan untuk belajar bareng dengan Mas Wahyu, dengan Sinau Urip Channel. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau panjenengan sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan segera bisa terselesaikan semua persoalan hidup yang panjenengan hadapi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.